Bang, Ya sih. ini orang tuh sebenarnya kaget ya. Kok tiba-tiba kan sebelumnya dulu tuh Nasdem ini Jokowi banget gitu ya. Kok ini tiba-tiba mendukung Anies. Nah, ini semua kan. Tapi kalau kata Profesor Cipta dulu, politik is the art of probability, gitu kan katanya. Semua serba mungkin. Politik memang cair. Nasdem pun ternyata tiba-tiba begitu dipercepat lagi ya mendukung Anies. Nah, tapi lagi rame ini di media sosial yang pada keluar katanya ya, yang nggak setuju ada Nilo Jelantik, ada Andrianus atau apa yang di Kalimantan, pada nggak setuju begitu. Seperti apa sih di dalam sebenarnya? Ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam kurang keras. Inilah Nasdem. Silakan. Inilah Nasdem. Ya. Ini saya perlu nanggapin soal berduka ini, ya. Saya juga lagi rame di medsos, ya, soal berduka ini. Saya kira kita kan setiap hari berduka, orang miskin bertambah, korban bertambah di mana-mana. Jadi jangan seolah-olah duka itu satu momen saja. Kita dari banyak sekali yang kita harus berduka. Apalagi harga BBM ya. Nah, jadi jangan orang seolah-olah mempolitisasi kalau kita bikin acara seperti ini, lalu ini tidak empati kepada yang berduka. Kita setiap hari berduka kok. Kita setiap hari menangis. Ya. Nah, kasus Sambo kita juga menangis. Jadi udah jangan lagi hal-hal seperti ini dipolitisasi ya, seolah-olah kita ini tidak berduka. Setiap saat ini Pak Lius berduka terus, ini Pak Said Didu berduka terus. Ya kan? Gitu. Tanpa ada kasus kejadian di Malang pun berduka ya kan, Pak? Gitu. Nah, kalau soal gini, kalau soal Nasdem itu keluar masuk itu biasalah. Ya, kita lihat 2 bulan sebelum kita mendeklarasikan Anies juga ada 2 wali kota yang mundur masuk ke Perindo misalnya. Itu biasa aja kita tanggapi. Masa partai politik nggak usah repot. Yang nggak setuju sama Anies silahkan aja kalau mau keluar, ya kan? Tapi yang dukung Anies juga banyak. Nah, kalau istilah Rocky Gerung itu untung banyak kata dia. Ada berapa yang keluar, Bang? Ya kalau yang sekarang kan baru 2 itu yang ada di media ya, baru dari Bali, kemudian dari Kalimantan. Itu buat kita biasa-biasa, tidak ada riuh di dalam. Ya, kerja terus karena Nasdem sudah memutuskan Anies sebagai calon presidennya, harus kerja konsisten untuk bagaimana menjelaskan kepada masyarakat dan kita harus menang. Nah, kalau soal cawapresnya misalnya, kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Anies. Kenapa? Supaya tidak ada persoalan koalisi. Silakan PKS, kemudian Demokrat, diskusilah sama Anies. Nah, nanti kalau Anies sama kedua partai ini sudah mendapatkan bentuknya, orangnya siapa yang menjadi cawapres, ya mungkin dikonfirmasi kepada Nasdem, ya kan? Jadi itu persoalan biasa sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi begini Bang Suman, kan orang dulu ketika Jokowi dicalonkan PDIP begitu kan, lantas kemudian jadinya kesananya itu jadi kayak petugas partainya begitu kan, bahkan sudah disebutkan. Nah ini nanti Anies akan bakal jadi petugas partai itu gimana ya nanti? Begini, Anies ini kan seorang cendekiawan, seorang intelektual. Mana mungkin dia menjadi petugas partai? Dia pasti tahu memilah, ya kan? Ini orang cerdas kan, lulusan Amerika. Jadi kita begini, dulu kita punya SBY yang selalu bicara itu ya dengan konsep-konsep dan dengan gaya-gaya dia kan. Oke lah, mungkin rakyat bosan mau cari yang belusukan nih. Nah, sekarang kita cari yang bukan yang belusukan, tetapi yang bisa berpikir, kemudian bisa melihat persoalan bangsa ini secara lebih luas misalnya. Bukan berarti Jokowi tidak mampu melihat itu, mampu, tapi kan selalu orientasinya kan harus berbeda. Makanya Anies itu bicara kemarin ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana, apakah akan melanjutkan apa program Jokowi? Dia kan jawab 2, continuity and change. Ya kan?
ada yang perlu kontinuitas ada, yang di rumah juga harus ada. Nggak boleh kaku dong. Maksudnya tuh langsung IKN lanjut atau enggak gitu kali pertanyaan. Nah itu nanti kan dibicarakan, sudah ada undang-undangnya. Nanti kan DPR yang akan datang itu tinggal melihat undang-undangnya ada revisi terhadap undang-undang atau tidak. Nah kalau gagal itu kan soal biasa. Kita dulu Soeharto itu mau bikin ibu kota negara kita kan di Jonggol. Tiba-tiba karena reformasi kita batal. Iya kan? Nggak ada yang ribut. Nah jadi biasa aja lah. Jadi kita jangan nganggap. Tapi maksudnya kan nggak ada deal-deal gitu. Pokoknya harus lanjut gitu. Boleh nyapres harus lanjut KN gitu maksudnya gitu. Ya itu pasti dibicarakan internal lah. Tapi saya kira kan substansinya tidak seperti itu. Gitu. Hakikatnya tidak seperti itu. Ya jalan aja. Nanti terserah presiden yang terpilih lah. Masa kita yang ngatur-ngatur presiden? Oh, jadi ya kan? tugas partai. Lalu tangan dulu loh. Gitu ya. Tapi saya nggak bayangin ini Bang Zulfan ya. Kan di Nasdem itu banyak dulu yang mengkritisi yang sampai ya sering el-elan sama Karo itu salah satunya Pak Irma Chaniago. Oh ya. Sering sangat. Saya nggak kenal. Oh, masa nggak kenal Kak Irma? Sama sekali. Ya itu bagaimana di dalam itu nanti di grup WA grup pasti ramai itu. Udah beginilah, ini kan orang kita tahu lah. Ini kan di mana nanti siapa yang kuat orang pasti ke situ. Itu aja prinsipnya kan. Kalau orang-orang yang nggak punya prinsip kan lihat siapa yang kuat, lihat interest, lihat kepentingan. Tapi kalau orang yang tidak punya kepentingan, tidak interest, punya prinsip ideologis, dia tidak bicara kalah menang. Pokoknya ini lihat gagasan, idenya apa, bagus enggak untuk bangsa dan negara. Tapi kalau orang yang oportunis kita mau bilang apa? Sekarang kan banyak sekali orang yang aventurir, oportunis, nggak punya prinsip itu banyak sekali sekarang. Nah kita nggak usah ikut mereka lah. Gitu. Oke. Ya singkat ditambahkan Bang Zulfan. Jadi saya ini ingin menajamkan. Saya beberapa kali bicara di televisi, ya saat dialog selalu saya katakan, kalau Anies tersangkakan, Anies itu jadi presiden sebelum pemilu, nggak perlu pemilu lagi dia udah presiden. Loh ini saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Rocky tadi, ya kan? Kita kan bicara logika politik, kita tahu bagaimana hati nurani rakyat, keinginan rakyat itu seperti apa. Rakyat itu ingin perubahan. Oke. Gitu loh. Belum waktunya kampanye. Tunggu, Ya. belum waktunya kampanye. Ini kan saya bukan kampanye Nasdem, kampanye rakyat. Oh, aduh, kampanye rakyat ada lagi jawabannya ini. Oke. Baik. Luar biasa, ditepuk tangan untuk Kang EF Sofwapata ya. Oke. Ini juru bicara lagi nih. Juru bicara Pak EF saya ini. Jadi dua kiri kanan ini. Saya ingin begini menambahkan Pak EF ya, bahwa tadi kan Anies itu harus tegas terhadap oligarki. Bukan Anies saja, partai-partai pengusung dia juga harus bebas harus tegas terhadap oligarki. Yang benar. Jokowi kan datang dari wali kota dan jadi gubernur, masuk Jakarta mana kenal dia sama oligarki. Tetapi kan elit-elit partai yang memperkenalkan dia kepada oligarki. Nah oleh karena itu ini tidak boleh terjadi lagi ke depan, bahwa tidak boleh partai-partai ini mempengaruhi Anies untuk terpengaruh atau dikendalikan oleh oligarki. Nanti kita ajak rakyat melawan ini semua. Oke. Let's see ya Pak ya. Yang saya heran adalah Pak Surya Paloh. Ini banyak yang muji-muji Surya Paloh. Saya heran. Dia enteng ditanya sama wartawan. Pak, waktu itu katanya 10 November mau diumumkan. Kenapa hari ini? Surya Paloh jawab enteng sekali. Kenapa hari ini ya? Ya. Hari ini hari baik. Kenapa jam 10? Jam 10 jam baik. Enteng gitu loh. Saya bertanya-tanya sama teman-teman saya. Surya Paloh ini kan dia kan join juga gitu kan? Ya, dengan PKS. Satu lagi Demokrat gitu. Kok nggak hadir? Ini kan kepentingan bersama dong. Kok nggak hadir gitu ya? Nah, bagi Surya Paloh ini, pokoknya semau gue lah. Gue mau begini ya begini gitu loh. Dia anggap enteng. Pertanyaan saya, Surya Paloh bertempur, mana bisa menang? Kan 20,2 ya? Iya. Ya. Mana menang? Amba Putek juga nggak bisa menang Surya Paloh kan? Dia mesti join dong. Ya. Dia bilang kita nggak perlu join macam-macam gitu. Kita bebas. Ya tunggu dong. Ya, boleh. Ini
kejelekan Anda ini orang kalau bicara, Begini, Pak. orangnya yang bicara, Pak. Bukan gitu, Pak. Saya ingin nanti Bapak teruskan aja. Ya, Prof teruskan gini. Kalau tadi dikatakan jalan sendiri itu nggak benar. Ya, kita ini kan sudah konsolidasi. Ya. Mengapa Nasdem dulu yang menyebut Anies? Karena Nasdem sudah memang dari hasil Rakernas itu sudah mencalonkan Anies salah satu sebagai kandidat. Nah, apakah Bapak kalau lihat video yang beredar bagaimana sikap Ketua Umum PKS, bagaimana AHY sebagai Ketua Umum Demokrat, semuanya mendukung sikap yang disampaikan oleh oleh Nasdem, oleh Surya Paloh. Jadi ini bukan jalan sendiri, kita bunuh diri lah. Surya Paloh itu berpolitik udah berapa zaman, masa dia mau bunuh diri? Kalau saya berpendapat alangkah lebih eloknya kedua partai itu ada wakil hadir pada hari itu. Saya berpendapat kita beda pendapat ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang elok, ada setengah elok. Gini Mas, Apa poinnya begitu loh? Poinnya adalah posisinya adalah ini posisinya adalah kalau menurut saya ya ini bukan persoalan opsional sifatnya. Tapi kalau misalnya bagi seorang Mas Anies yang sudah percaya bahwa ini adalah jalan politik yang dia tempuh ya, dan menurut saya juga Partai Nasdem kalau saya jadi Partai Nasdem ini adalah pertanyaan besar, misalnya kenapa Mas Anies tidak diajak Oke, ini mau masukkan ke dalam dijawab Nasdem. Pak Zulfan dulu. Pak Zulfan terus Kak Rocky. Saya kira- Selagi audiens ya, sebentar lagi ya. Saya kira politik kita kan makin berkembang dan makin dewasa. Ya, jadi oleh karena itu Nasdem tidak pernah meminta Anies itu menjadi anggota Nasdem. Ini dia bebas. Dia menjadi milik rakyat, bukan milik Nasdem. Itu prinsip utama gitu. Dan syarat itu kan tidak ada syarat undang-undang. Kalau kecuali undang-undang mengatakan seorang calon presiden itu harus menjadi anggota partai, ini kan nggak ada syaratnya. Jadi udahlah, yang mau jadi anggota partai silakan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Yang jelas sampai saat ini Nasdem, PKS dan Demokrat tidak memberikan syarat kepada Anies untuk menjadi anggota partai. Itu prinsip utamanya. Ya. Nah, kemudian tadi saya singgung sedikit ya. Saya ini biarpun bukan pengamat, tapi saya baca-baca buku juga tentang demokrasi ini. Yang terakhir itu buku How Democracies Die, itu yang ditulis hasil riset. Bacaannya Anies dong. Buku yang dibaca Anies itu. Saya nggak tahu. Pura-pura nggak tahu lagi, udah viral gitu kan. Enggak, saya nggak tahu. Kebetulan buku itu saya beli tahun 2019. Ya. Nah, jadi itu kan persoalannya begini, ya. Ya kalau Anies yang baca berarti saya hebat ya. Yang saya baca itu kan hasil bacaan seorang doktor ya. Oh ya, asal jangan baca Doraemon. Ya. Nah jadi saya ingin mengatakan di situ, saya kira Mas Ef semua udah baca bahwa di Amerika juga itu pernah menjadi problem seperti ini. Akhirnya apa? Mereka cari solusi buat konvensi kan gitu untuk mencegah jangan orang sembarangan menjadi calon presiden gitu. Lalu karena apa? Kekhawatiran terhadap munculnya diktator kan gitu, orang-orang yang otoriter. Tapi kan pada akhirnya itu juga tidak digunakan lagi. Sekarang bebas gitu loh. Nah, jadi kekhawatiran kita kalau 0% misalnya bahwa ini akan siapa saja bisa maju, ya enggak, kita sudah pernah uji kok. Tahun 99 kita pemilu Nggak semua orang maju juga. 2004 ya. Iya. Banyak sekali calon presiden kita, nggak masalah. Oke. Jadi ini kemudian ini kan ada upaya untuk dengan persentase 20% ini terus terang aja ini ada jegal-jegalan ini. Baik. Ya. Nah, oleh karena itu untuk kita bisa melahirkan pemimpin, Prof Cipta Lesmana bisa jadi calon presiden misalnya kalau mau, tinggal cari partai yang lolos threshold. Kan ini batasannya ada. Parliamentary threshold. Kita bukan hanya presidensial threshold. Ada parliamentary threshold. Jadi yang bisa mencalonkan itu bukan semua partai. Masa 42 partai ikut pemilu yang nggak lolos parliamentary threshold bisa mencalonkan. Kita kembali saja 0%, tetapi seorang calon presiden boleh diusung oleh partai-partai yang lolos dari parliamentary threshold. Oke. Kalau nanti ada 5 ya ada 5 calon misalnya, silakan aja. Ini kalau Sebelum ke toilet saya sedikit aja bahwa Tapi ini Kak Rocky katanya harus balik karena dia 1 menit. ada janji sama pacarnya katanya tadi. Dia bilang. Kak Rocky 1 menit. Pacar pada beberapa. Ya. Jadi saya kira begini,
kalau kita yang hadir di forum ini punya komitmen untuk supaya pemerintahan yang akan datang bersih, kita harus bersatu. Nggak boleh kita ini berpisah-pisah berjuang. Saya ingat kata Tan Malaka, berpisah kita berjuang, bersatu kita memukul. Ini penting. Jadi boleh kita berpisah. Saya di mana, Rocky di mana, Lius di mana, di mana. Kita bersatu memukul. Ini yang paling penting. Baru kita kawal ini. Lo jadi presiden dengan macam-macam. Ya. Bukan gratis you jadi presiden. Kita ini banyak mengorbankan macam-macam gitu loh. Memang kita bukan pakai uang, tapi pakai semangat, hati nurani, pikiran, sikap, dan kita bisa jadi korban itu nggak ada urusan sama kita. Nah, kita harus bersatu. Menurut saya ini. Baik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan ya lagi. Ini closing statement Rocky Gerung sebelum terima kasih ini di Mas Rocky. Silakan Bang Zulfan. Pak yang biru mungkin lebih nih. Tapi begini Bang Zulfan, sebelum ditambahkan juga pertanyaan selalu banyak orang, kok bisa milih Anies, tadi sudah disinggung-singgung politik identitas, bapak politik identitas kan selalu begitu ya. Ini Nasdem itu nggak terganggu dengan itu begitu. Saya kira kan kalau kita yang namanya opini itu kan biasa aja. Semua orang bebas beropini. Tetapi kan saya kira orang semua tahu Anies seperti apa. Dia biasa dengan ringan meresmikan gereja, ya hadir di acara-acara Protestan, Kristen dan lain-lain. Jadi udahlah, itu kan isu politik. Jadi identitas itu dijadikan sebagai isu politik. Kalau kita terjebak di situ, kita nggak maju-maju. Ya, itu satu. Kedua, saya pikir bahwa tadi dijelaskan soal bagaimana kemungkinan Nasdem dengan PDIP nanti atau dengan yang lain. Saya kira begini, bahwa memang politik itu penuh dengan kemungkinan, tapi kemungkinan itu tidak boleh liar. Ya, tidak boleh terlalu liar gitu loh. Yang terlalu nggak mungkin. Nah, itu. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa dalam sebuah firman Tuhan itu mengatakan, ya kan? Kalau mereka melupakan aku, maka aku ciptakan dia menjadi orang yang lupa diri. Makanya kalau jadi penguasa itu jangan lupa diri. Kalau lupa diri dia berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa menjatuhkan dia kapan saja. Nah ini yang kadang-kadang penguasa-penguasa ini lupa diri. Ya, merasa dia paling berkuasa, dia nggak tahu ada yang maha kuasa. Nah itu firman Tuhan itu memberikan batasan bahwa janganlah engkau melupakan aku sehingga aku ciptakan kau menjadi orang yang lupa diri. Nah ini kan banyak sekarang orang lupa diri. Sampai minta 3 periode dulu. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih semua, tepuk tangan untuk